yang berlari di balutnya luka, rambut bumi tumbuh subur selepas pelangi. Lapanya malam menyimpan rahasia sang rembulan. Dengarkan malam berceloteh akan siang. Oke. Kita obrolannya santai, jadi teman-teman kita tidak akan berbicara ndaki-ndaki ya. Tapi bagaimana ya kita kalau tanpa prompting agak susah ya. Aku memang selalu bilang kalau kita pertama-tama itu harus senang, kita harus bahagia karena dunia ini sulit ya. Aku pikir banyak yang suka bertanya bagaimana aku bisa terus-terusan menulis sampai banyak sekali bukunya, itu kupikir karena aku fokus pada bahwa aku sangat menyukai menulis. Ketika ada yang bertanya apa kesulitan dalam menulis, aku bilang nggak ada, karena menurutku itu adalah hal yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan. Aku tidak punya beban ketika aku menulis. Kupikir seharusnya sama ketika membaca. Aku ingin sekali menyingkirkan ekspektasi-ekspektasi dari orang lain bahwa aku harus membaca sesuatu yang spesifik dari daftar yang spesifik, harus dengan tingkat kesulitan yang spesifik. Itu aku membebaskan diri dari itu, dan ketika aku membaca jadinya itu adalah suatu pengalaman yang secara keseluruhan menyenangkan. Dan mungkin setelah itu tidak aku beritahukan ke siapa-siapa bahwa aku menyukai ini, karena sering sekali aku menemukan buku yang aku sebetulnya nggak benar-benar tahu artinya apa secara keseluruhan, tapi aku bisa menangkapkan rasanya gitu. Jadi kupikir merasakan buku itu juga adalah sesuatu yang perlu dilatih sih, karena itu sebetulnya yang paling menyenangkan dari buku. Kita merasakan emosi yang tidak bisa kita sampaikan, dan mungkin penulisnya juga tidak bisa dengan sangat gamblang menyampaikan. Jadi betul-betul hanya penggambaran atmosferik itu luar biasa ketika kita bisa merasakannya juga sih. Atau memilih tokoh-tokoh itu yang tulus, jujur, tapi tanpa topeng-topeng sosial gitu. Salah satunya ya anak-anak gitu. Menyambung pertanyaan soal anak-anak, sudut pandang, ini mungkin kaitannya soal sastra yang harus inklusif ya Prof. Jadi kayak kita, kalau Zeki selalu bilang bahwa anak-anak itu punya agensi sendiri yang harus, ada kumbang, yang harus diperhatikan juga gitu ketika dunia sastra tidak lagi memperhatikan dan keberadaan anak-anak itu. Menurut Profesor, apakah ini bukti bahwa seharusnya ya sastra itu inklusif gitu? Karena ada anak-anak yang harus diperhatikan dan diketengahkan suaranya. Mungkin bermula dan pembaharuan itu berlangsung di tangan orang-orang kecil, karena di dalam cerita-cerita anak-anak dan orang-orang kecil itulah yang menyorongkan perubahan-perubahan dan secara jujur, fasih, terbuka mendengkan pembaharuan-pembaharuan. Nah, dengan cara begitulah saya kira Mbak Siki ini dua hal, ingin membuat pembaharuan dengan cara menokohkan anak-anak, kemudian yang kedua ingin membongkar kedok-kedok atau topeng-topeng kepalsuan yang diciptakan oleh bahasa orang dewasa, tokoh-tokoh orang dewasa yang sesungguhnya sudah tidak bersih lagi. Oh beda ya, emang beda. Profesor, ini karena kita bicara di Rumah Budaya Ratna, Ziki beberapa tahun yang lalu. Tapi Nadezhda itu adalah kecoa sungguhan. Jadi pada tahun 2004 memang Rusia mengirimkan kecoa ke luar angkasa, dan kemudian dia memang melahirkan 33 anak kecoa. Kupikir itu adalah suatu, karena Nadezhda artinya harapan, itu sangat indah menurutku. Dan kupikir sebetulnya ada cerita kenapa aku menggunakan itu, tapi aku tidak mau menceritakannya, itu buatku aja. Tapi kupikir 33 anak, Yesus katanya meninggal di usia 33 tahun. Katanya ketika kita mati, kita akan selamanya di surga berusia 33 tahun. Kupikir itu adalah suatu gema yang menarik dan menyenangkan ya, karena itu mungkin maksudnya juga tinggal dalam kayu, dan
dan 3 itu adalah pengulangan yang suci ya. Kita ada Trinity, Trinitas dan seterusnya. Jadi itu sebetulnya memang ketika itu memang sedang banyak pembahasan mengenai agama ya. Tahun 2016 itu kita sedang naik sekali konservatisme. Jadi ketika itu juga aku agak terpengaruh dan sangat takut dengan keadaan kita secara religius bagaimana. Karena itu aku membaca aku banyak meletakkan narasi-narasi religius yang sehingga orang-orang berpikir bahwa ini adalah cerita soal Tuhan. Buat aku ini adalah cerita soal manusia, karena ini isinya adalah keresahanku terhadap apa yang terjadi di dunia. Dan pada basisnya adalah aku menginginkan kebaikan untuk semua, begitu sih. Tapi karena itu banyak sekali emphasis pada 3 dan pada keagamaan itu karena keadaannya saat itu seperti itu. Tidak ada urusannya dengan Rusia, karena aku nggak sadar kamu bacanya terlalu dalam. Sederhana aja guys. Kalau soal komik sih, Soal komik, tadi aku bilang aku memang baca komik. Aku membaca komik karena aku agak lama bisa membacanya. Komik lebih singkat dan lebih mudah dicerna ya. Aku pikir ketika di awal, terutama di awal-awal menulis, Karena aku udah semester 7 ya dari zaman kalau nggak salah Pinkberry Club ya kak. Terus Fantastin sampai yang terakhir ini yang mulai mari pergi lebih jauh. Terus yang aku mau tanyain ini sebenarnya soal mungkin lebih ke kaidah penulisannya kak. Kan sampai malam dan teman-teman terutama yang sudah panjang sekali ini sudah 9 hari kita di jalan. Ini adalah acara terakhir. Tolong ya Tuhan. Ini adalah acara terakhir. Aku suka memberikan trivia, info insiders info. Jadi teman-teman boleh ada info gosip sedikit di sini.